Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, dan biarlah Roh Kudus mengajari kami supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 9 ayat 1-3 dan juga 1 Korintus 6 ayat 12. Saya akan membacakan kepada adik-adik semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kemudian 1 Korintus 6 ayat 12 demikian. "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua pernah mengalami sakit. Entah itu sakit flu, sakit demam, diare, tipus, dan sebagainya. Sakit memang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena dengan sakit, maka tubuh kita menjadi lemah, kita tidak bisa bersemangat beraktivitas, kita tidak selera makan, dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita kehendaki karena keterbatasan tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah menjadi sangat hal yang penting bagi kita. Karena dengan sehat, maka kita bisa melakukan banyak hal, aktivitas yang berguna dalam kehidupan kita. Nah, terlebih pada saat ini, ada penyakit yang sangat viral di dunia, yaitu COVID-19, yang disebabkan oleh virus corona. Tentu kita sudah mengetahuinya, betapa berbahayanya penyakit ini karena belum ada penawar atau obat yang bisa untuk menyembuhkan penyakit ini. Kita berharap dalam waktu dekat vaksin akan ditemukan. Tapi dalam situasi seperti ini, maka ada baiknya kita menjaga diri kita dengan tetap mencuci tangan dan kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada penyakit di dunia ini? Mengapa kita bisa jatuh sakit? Tentu karena berbagai alasan. Ada karena kita kurang menjaga diri kita dengan baik, menjaga kebersihan, tidak menjaga kebersihan, atau juga karena kita makan makanan yang tidak sehat, atau juga karena tidur yang kurang, karena tubuh kita juga butuh diistirahatkan. Oleh karena itu ada baiknya bagi adik-adik semua agar bisa mengistirahatkan tubuhnya juga. Jangan tidur terlalu larut malam untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas, dan juga terlebih jangan sampai larut malam karena bermain game. Tetapi biarkanlah tubuh kita untuk beristirahat. Namun ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang terlahir dengan tubuh yang tidak memiliki kelengkapan tubuh, seperti mereka yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, atau mereka tidak bisa melihat karena buta, atau tidak bisa mendengar karena mereka tuli, atau mereka tidak bisa berbicara karena mereka bisu. Bagaimana mereka yang terlahir demikian? Apakah mereka adalah produk gagal dari Tuhan? Dan mengapa mereka dilahirkan demikian? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini teks kita ingin membicarakan tentang hal tersebut. Orang-orang yang terlahir demikian. Mereka yang terlahir karena buta, atau karena tuli, atau bisu, atau tidak memiliki tangan, kaki, dan sebagainya. Apakah mereka memang sengaja diciptakan Tuhan demikian? Atau mereka diciptakan Tuhan demikian karena dosa-dosa mereka, atau karena dosa-dosa orang tua mereka, sehingga mereka terlahir demikian? Teks kita pada hari ini ingin menjelaskan hal tersebut. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3 dijelaskan di sana ketika Yesus bersama murid-muridnya melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, mengapa murid-murid Yesus berkata demikian? Ternyata zaman dahulu orang yang terlahir karena buta, atau karena tuli, atau karena bisu, atau karena cacat fisik, lalu mereka disebut karena dosa-dosa mereka.
atau karena hukuman Tuhan atas mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar demikian? Apakah memang mereka terlahir karena mereka tidak dikasihi Tuhan? Apakah mereka terlahir karena hukuman dari Tuhan? Apakah mereka terlahir karena dosa-dosa mereka? Melalui teks hari ini, Yesus ingin memperbaiki ketidakpahaman atau ketidakmengertian murid-murid terkait dengan hal itu. Dalam ayat yang ketiga, Yesus mengatakan, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi di sini Yesus ingin menyatakan bahwa orang yang terlahir karena buta, karena tuli, atau karena bisu, atau karena tidak memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, bukan karena mereka dihukum oleh Tuhan, bukan karena mereka telah berbuat dosa, bukan karena orang tua mereka juga berbuat dosa, tetapi mereka terlahir demikian karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Loh, mungkin kita bertanya, mengapa Allah begitu kejamnya untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dan membuat mereka terlahir menjadi buta, tuli, bisu, atau mereka mengalami cacat fisik, tidak mempunyai tangan dan kaki? Apakah Tuhan begitu kejamnya? Apakah Tuhan tidak adil kepada mereka? Nah, di sini Tuhan ingin memperjelas bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah di balik sakit penyakit, di balik penderitaan, bahkan di balik musibah yang dialami manusia. Bahwa orang terlahir karena buta, orang terlahir karena bisu, orang terlahir karena tuli, atau tidak memiliki tubuh yang lengkap, bukan berarti mereka telah berbuat dosa. Atau bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Namun mereka diberi sebuah anugerah keunikan dalam diri mereka, bukan kekurangan. Saya tidak setuju kalau mereka disebut adalah orang yang sakit, atau mereka disebut adalah orang yang memiliki kekurangan. Mereka sesungguhnya dianugerahi Tuhan sebuah keunikan melalui tubuhnya. Dan Tuhan mempercayakan agar karya-karya Tuhan nyata di muka bumi ini melalui tubuh mereka. Kalau kita baca teks ini selanjutnya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa mukjizat penyembuhan terhadap orang buta itu dilakukan sehingga menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Nah, mari kita perhatikan pada zaman saat ini. Bukankah ilmu pengetahuan begitu berkembang dengan pesat? Bukankah orang yang buta pun sekarang sudah bisa dibantu melalui medis, melalui kemampuan medis kita sehingga bisa dapat melihat? Bukankah orang yang tuli saat ini juga sudah dibantu dengan alat pendengar? Dan bukankah orang yang memiliki keterbatasan tubuh karena tidak memiliki tangan dan kaki, saat ini sudah alat bantu buatan yang bisa memperlengkapi tubuh mereka? Ini menunjukkan karya-karya Tuhan nyata melalui tubuh mereka. Karya-karya Tuhan terlihat oleh karena tubuh mereka. Jadi mereka yang buta, bisu, tuli, ataupun yang tidak memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, itu adalah anugerah dari Tuhan sebagai keunikan kepada mereka. Sehingga karya-karya Tuhan begitu nyata melalui tubuh mereka. Saya ingin menceritakan seorang bernama Nick Vujicic yang terlahir tidak memiliki tangan dan kaki. Mungkin adik-adik pernah mendengar nama Nick Vujicic. Ia seorang motivator yang sangat luar biasa, terkenal dan menginspirasi banyak orang. Banyak orang menganggap bahwa keterbatasan Nick itu berarti membuat masa depannya tidak berpengharapan lagi. Tetapi Nick justru membalikkan itu. Ia menjadi seorang motivator terkenal sehingga menginspirasi banyak orang. Karena ia menerima tubuhnya, dia menerima anugerah yang diberikan Tuhan melalui tubuhnya. Dan kemudian dia akhirnya memuliakan Tuhan dan menyatakan karya Tuhan melalui tubuhnya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa di balik sakit penyakit, di balik penderitaan, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Jadi sebaiknya kita tidak boleh menganggap remeh, kita tidak boleh membuli orang yang memiliki keterbatasan tubuh karena dia buta, bisu, tuli, atau tidak memiliki tangan, kaki, dan sebagainya.
Karena sesungguhnya mereka dianugerahi Tuhan keunikan dalam tubuhnya. Dan Tuhan mempercayakan mereka untuk menyatakan karya-karya Tuhan melalui tubuh mereka di muka bumi ini. Marilah kita menghargai anugerah Tuhan melalui tubuh yang diberikan kepada kita dan tubuh yang diberikan kepada orang lain dengan segala keunikannya. Bukankah 1 Korintus menyatakan di sini juga bahwa segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tuhan Yesus ingin mengatakan melalui firman pada hari ini bahwa segala sesuatu itu adalah halal, segala sesuatu adalah sempurna, karena itu adalah untuk menyatakan karya-karya Allah di muka bumi ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami agar kami memahaminya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami menghargai tubuh kami dan tubuh orang-orang lain dengan segala keunikannya. Terpuji termulia nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.